Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah apresiasi drama dan film Profesor Dr. Khairil Effendi MS serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Pertemuan kita pada kali ini adalah penyampaian materi dari kelompok 1 yang akan membahas materi drama Makyong dan film Jembatan Puisi. Sebelum memulai acara atau presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Khalaf Saila dari kelompok 2 yang akan membantu presentasi kali ini sebagai moderator. Berikut susunan acara pada presentasi hari ini adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Memasuki sesi yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka presentasi kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada kelompok penyanyi saya persilakan untuk membaca yang pertama yaitu adalah Saudari Atul Soleha. Kepada Saudari Atul saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Atul, jadi saya akan mempresentasikan drama Makyong. Drama Makyong adalah suatu seni teater tradisional yang begitu lekat di telinga orang-orang Melayu. Dalam pertunjukannya, Makyong banyak menceritakan tentang kehidupan istana, lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Namun, tak kalah harus berhadapan dengan modernisasi seni pertunjukan, Makyong kini bertransisi menjadi teater yang kocak agar tetap disukai. Alunan musik bertawak, gendang, dan rebab terdengar mengandung menandai dimulainya pemetaan Makyong. Kemudian, para pemain pun memasuki panggung pertunjukan. Pementasan ini menyuguhkan iringan musik yang berpadu harmonis dengan lagu Melayu yang dibawakan oleh para pemainnya. Tak hanya di Batam dan Bintan, seni Makyong ternyata juga ada di Malaysia, tepatnya di Kelantan. Selain itu, seni ini juga pernah dimainkan di Thailand, tepatnya di kota Patani, yang merupakan kota paling selatan di Thailand dan berbatasan dengan Malaysia. Bedanya, Makyong di dunia negara tersebut penarinya tanpa mengenakan topeng. Dalam pementasannya, Makyong menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Dalam pertunjukannya, bisa mengandung cerita hiburan, memberi pesan, dan sebagainya. Di daerah Kepulauan Riau, tradisi desain Makyong telah dipertunjukkan sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Di Kepulauan Riau, tradisi lisan ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Kesultanan Riau 1722 sampai 1911. Seni pertunjukan teater Makyong dimainkan dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam suatu alur cerita. Pemainnya 20 orang. Dalam video terdapat 11 orang yang memainkannya. Yang pria bertopeng, sedangkan wanita mengenakan kostum gemerlap. Makyong merupakan seni drama yang dapat digolongkan ke dalam bentuk drama tari yang mengandung unsur-unsur ritual. Makyong sangat digemari oleh masyarakat Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau, sebagai hiburan rakyat di pedesaan setelah panen-panen. Ada anggapan bahwa mulanya yang mempertunjukkan Makyong adalah dewa Hindu Jawa yang bernama Semar dan putranya Turas. Adalah yang menyatakan asal mula Makyong berasal dari Makyang, yaitu Dewi Sri, dewi yang dikenal oleh orang Jawa, tetapi ternyata lebih banyak pengaruh Siam daripada pengaruh Jawa. Setelah itu ada juga yang menyatakan asal-usulnya bermula dari tontonan orang Patani atau orang Thailand, Kelantan, Trengganu, Pulau Pinang, dan Kedah. Bentuk kesenian ini masuk ke daerah Kepulauan Riau pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada abad 18 Masehi. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Atul yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Ratu Diva. Pada Saudari Diva, saya silakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu Atun. Dalam pertunjukan Makyong, pada umumnya ditampilkan cerita-cerita warisan yang diperoleh dari para tukang cerita secara lisan. Dialog antar pemain dilakukan secara improvisasi dan umumnya dialog ini berkembang sesuai kekuatan imajinatif pemain tanpa ada patokan. Di antara cerita Makyong yang dipentaskan adalah Tuan Putri Ratna Emas, Gunung Intan, Putri Makyong Emas, Timun Muda, dan lain-lain. Dalam penampilan, para pemain, terutama laki-laki, memakai topeng. Macam-macam topeng yang dipergunakan antara lain topeng nenek betara guru, topeng awang pengasuh, topeng wak dukun, topeng raja jin, dan topeng pembatak. Sementara, pakaian dalam seni pertunjukan Makyong tidak terlalu mengikat. Yang penting, hendaklah dibedakan dengan jelas antara pakaian raja-raja dan keluarganya dengan orang kebanyakan. Pertunjukan Makyong biasanya tidak selesai dalam satu malam. Sebuah cerita dapat berlanjutnya berhari-hari, bahkan 15 sampai 44 malam. Namun, pada masa sekarang, sebuah cerita Makyong berlangsung 1 sampai 3 jam di tempat terbuka dalam posisi tapak yang berukuran 88 meter. Sebelum Makyong ditampilkan, terlebih dahulu harus diadakan upacara semah atau buka tanah yang dipimpin oleh seorang syekh atau alim ulama. Upacara ini bertujuan untuk permintaan maaf kepada jin dan penonton. Sekarang ini, Makyong jarang ditampilkan sehingga terancam hilang dan punah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nipa yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya penyampaian materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Gila Ferdianti. Pada Saudari Gila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu film Jembatan Pensil. Yang pertama itu ada tema. Tema dalam film Jembatan Pensil ini memaparkan cerita mengenai sulitnya anak-anak SD yang begitu besar keinginan untuk menempuh pendidikan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang lebih baik, namun dibatasi oleh berbagai halangan dan keterbatasan mulai dari fasilitas sekolah, tenaga guru, dan jarak antara dari rumah menuju ke tempat belajar. Selanjutnya, alur. Film Jembatan Pensil menggunakan alur campur karena ceritanya tidak diceritakan alur maju atau mundur, namun diselingi alur maju dan mundur. Film Jembatan Pensil ini menceritakan kehidupan anak-anak usia SD yang ingin sekolah tinggi dan kisah ondeng yang mempunyai cita-cita ingin membangun jembatan yang laku, serta gambaran sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Muna. Saat alur akhir cerita ini, tokoh Atar digambarkan mengalami perubahan sikap. Ia menjadi baik saat kepergian ondeng untuk selamanya. Atar mulai menyesali sikap-sikapnya selama ini. Sudah menyakiti banyak orang. Perkataannya sering menyakiti hati orang-orang di sekelilingnya, sehingga tak banyak orang yang kesal dan sakit hati terhadapnya. Ia menyadari kekayaan yang ia miliki bukan sepenuhnya miliknya, tapi adalah milik orang lain di dalamnya. Meskipun ondeng bukan teman dekat Atar, ia juga merasakan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya ondeng. Penyesalannya semakin dalam saat mengingat perlakuannya kepada ondeng dulu. Ia mengingat saat ia mengganggu ondeng dengan menggelitik tubuh ondeng dari belakang. Atar juga sering melempar gulungan kertas ke kepala ondeng. Saat ondeng menolong Atar yang jatuh, namun ditepisnya dengan kasar. Semua itu pekat dalam ingatan Atar saat itu. Wajahnya penuh kesedihan dan penyesalan mengingat perbuatannya selama ini. Kini ia mulai merubah perlakuannya kepada teman-temannya. Pada alur ini, Atar digambarkan akrab dengan teman-temannya, yaitu Aska, Inal, Yanti, dan Nia. Pada tahap ini, keseimbangan kembali dihadirkan dengan perubahan sikap Atar yang sebelumnya menjadi faktor kekacauan dalam cerita. Alur cerita ini semakin mendekatkan pada akhir sebuah cerita. Pada alur ini, mengakhiri cerita dengan terwujudnya mimpi ondeng selama ini. Ondeng memiliki keinginan yang sangat mulia sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Anak dengan
Keterbelakangan mental ini membangun sebuah jembatan sebagai bentuk kasih dan kesetiaan kawannya untuk teman-teman. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Dalam film Jembatan Pensil menunjukkan adanya 8 tokoh utama yang mendominasi jalannya cerita, serta ada tokoh tambahan yang membantu menggerakkan cerita. Adapun tokoh-tokoh tersebut, yang pertama Azma, kedua Yanti, 3 Inal, keempat Nia, kelima Atar, keenam Gading, 7 Aida, 8 Pak Guru, 9 Ibu Faridan, 10 Arman. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nila yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Selanjutnya penyampaian materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Intan Nurani. Kepada Saudari Intan, saya silakan. Baiklah, saya Intan Nurani akan melanjutkan materi yaitu tentang latar tempat. Dalam film Jembatan Pensil ini ada beberapa latar tempat. Yang pertama SD Toea, kedua masjid, ketiga toko roti, keempat halaman rumah Inal dan Nia, kelima rumah Ondeng, keenam pasar ikan, ketujuh peternakan sapi, dan kedelapan perahu. Kemudian terdapat nilai yang ada dalam film Jembatan Pensil ini. Yang pertama, nilai moral. Film ini memberikan pesan moral, salah satunya tentang toleransi, bahwa jangan melihat seseorang dari luarnya saja, seperti Ondeng yang memiliki keterbelakangan, tapi justru menjadi seseorang yang baik hati, peduli dan sangat perhatian pada teman-temannya. Sosok seperti Ondeng yang di tengah masyarakat kita biasanya menjadi bahan ejekan, padahal ia hadir menjadi pengingat kita bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kita tentu tidak berhak memperlakukan buruk pada orang lain yang memiliki perbedaan atau kekurangan. Bisa jadi, sesuatu yang dia miliki belum tentu kita juga miliki. Film ini juga memberikan pelajaran kepada orang tua untuk tidak membebani anak terhadap pencapaian yang harus ia raih. Kemudian selain nilai moral, ada nilai pendidikan. Film ini memberikan stimulus kepada penonton, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah, untuk lebih semangat dalam dunia pendidikan. Dalam film ini dikisahkan anak-anak harus rela menempuh jarak yang jauh dan melewati jalan terjal berliku untuk sampai ke sekolah. Perjuangan dan semangat mereka layak ditiru, karena dibalik banyak keterbatasan, ketidakmampuan, tetapi mereka masih rajin bersekolah dan belajar di mana saja. Penggunaan judul Jembatan Pensil dapat dimaknai pula sebagai jembatan pendidikan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Intan yang telah menyampaikan materi yang keempat. Selanjutnya penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Triawati. Para Saudari Tira, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yaitu nilai sosial pada film Jembatan Pensil. Nilai sosialnya terdapat ketekunan guru dalam mengajar anak muridnya walau kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas yang tidak mudah, dan juga kerjasama antar warga dalam membangun jembatan pensil yang diimpikan oleh Ondeng. Kemudian nilai estetik, keindahan kabupaten mulai ditampilkan adanya coretan purbakala pada salah satu adegan bernilai seni tinggi. Kemudian pesan dari film Jembatan Pensil ini, yang pertama, film ini mengajarkan bagaimana menjadi seseorang yang setia kawan tanpa memandang apapun, semangat dalam menuntut ilmu walaupun dalam keterbatasan. Yang kedua, film ini memperlihatkan bahwa setiap anak mempunyai bakat masing-masing dan bakat tersebut perlu dibina, bukan malah dibandingkan dengan siswa lain. Kemudian yang ketiga, film ini memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan kita. Dan yang keempat, film ini juga mampu menggambarkan kegiatan sehari-hari penduduk yang berada di Sulawesi Tenggara yang perekonomiannya di bawah rata-rata. Yang kelima, film ini memperlihatkan sarana dan prasarana pendidikan di tempat yang jauh dari kota besar. Yang keenam, film ini juga digambarkan bahwa pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tira yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Karena semua materi sudah tersampaikan, maka berakhirlah sesi penyampaian materi pada kali ini.
Masuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sesi ini dibagi menjadi satu sesi, yang mana satu sesi dibagi 3 pertanyaan. Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya, saya silakan untuk menyebutkan nama dan dari kelompok berapa. Saya silakan. Baik, kepada tiga. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Enggan Rizky dari kelompok 5. Izin bertanya, yaitu jika penyaji diberi kesempatan untuk memodernisasikan teater Makyong tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya, maka inovasi apa yang akan penyaji usulkan? Saya ulangi, jika penyaji diberi kesempatan untuk memodernisasikan teater Makyong tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya, maka inovasi apa yang akan penyaji usulkan? Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Tiga yang telah menyampaikannya. Selanjutnya silakan kepada saudari Windy. Baik, terima kasih moderator. Saya Windy Aminovela dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah ada cara lain selain dengan menjadikan drama Makyong menjadi teater kocak agar tetap eksis dan relevan di kalangan anak muda? Jadi bagaimana solusinya? Apakah hanya dengan menjadikan drama Makyong menjadi teater yang kocak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Windy yang telah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya yang terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atika Mustika Sari dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, apa cerita-cerita yang umumnya dipentaskan dalam pertunjukan Makyong? Saya ulangi, cerita apa saja yang umumnya dipentaskan dalam pertunjukan Makyong? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Atika yang telah menyampaikan pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, jika ada jawabannya silahkan jawab. Jika belum, saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk menyiapkan jawabannya. Langsung. Baik, sepertinya sudah dapat jawabannya. Kepada kelompok penyaji, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Atika Mustika Sari dengan pertanyaan, apa cerita-cerita yang umum dipentaskan dalam pertunjukan Makyong? Jawaban saya, pertunjukan Makyong sebuah seni teater tradisional Melayu. Biasanya menampilkan cerita-cerita warisan yang diperoleh dari para tukang cerita secara lisan. Cerita Makyong umumnya menunjukkan cerita yang berkisaran tentang kehidupan kerajaan, seperti cerita raja-raja, permaisuri, putri mahkota, tuan putri, dan lain-lain. Beberapa cerita teater Makyong yang masih dikenal di Sumatera Utara antara lain adalah Dewa Muda, Dewa Indra, Anak Raja Godang, Bungsu Sakti, Putri Timun Muda, Raja Tangkai Hati, Raja Muda Lalang, Raja Muda Lembik, dan Gading Bertimang. Cerita-cerita lain yang sering dipentaskan dalam Makyong termasuk Raja Mahnia, Putra Lokan, Wak Perabun, Tuan Putri yang Nemas, Nenek dan Daru, dan Awang Putih. Mungkin ada teman saya ingin menambahkan? Baik, saya ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Atika. Cerita yang umumnya dipentaskan dalam pertunjukan Makyong. Cerita Makyong selalu berkisah tentang kehidupan istana yang tadi sudah teman saya jelaskan, seperti cerita-cerita raja-raja, permaisuri, tuan putri, putri mahkota yang ditimpa musibah dan biasanya berakhir dengan kemenangan melalui perjuangan. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Putri Siput Gondang yang juga adalah cerita yang sering juga ditampilkan dalam Makyong, dalam teater Makyong. Jadi salah satu lakon yang sudah tidak asing lagi di Batam. Nah, ceritanya mengisahkan salah satu negeri yang bagus dan megah. Istri raja melahirkan siput. Raja merasa keberatan dan akhirnya siput itu dibuang ke Teluk 7 Pantai 9. Kemudian, ketika hari di mana istri raja ingin makan siput, lalu raja mempersilahkan para wak-wak untuk mencarikannya ke teluk tersebut. Ketika asik mencari, terdengarlah suara dari tumpukan batu sehingga mereka penasaran. Wak-wak tersebut mendekatkan batu tersebut dan menemukan ada siput besar. Mereka langsung bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada raja dan membawanya ke istana. Setelah sampai di istana, terdengarlah suara minta tolong dari dalam siput tersebut. Raja lalu memerintahkan untuk
membela si putri tersebut. Setelah si putri terbelah, maka keluarlah putri yang cantik. Kemudian putri tersebut bercerita bahwa ia adalah siput yang dulu dibuang belasan tahun yang lalu. Nah, cerita ini memberikan pesan di mana kita tidak boleh menghina hewan gitu. Jadi dalam drama teater Pak Yung itu umumnya itu cerita yang dibawakan itu pasti tentunya cerita yang memiliki pesan gitu. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin rekan saya ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Atika, apa cerita-cerita yang umumnya dimentaskan dalam pertunjukan Makyong? Dalam pertunjukan Makyong, cerita-cerita yang umumnya dimentaskan seringkali berasal dari mitologi Melayu atau cerita-cerita tradisional lainnya yang memiliki nuansa mistis, magis, dan nilai moral, dan seringkali bercerita tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Mitos menciptakan dunia atau kisah-kisah tentang para dewa dan makhluk mitologis lainnya, khususnya Makyong di Batam, menampilkan mereka mengusung konsep hiburan sehingga membuat penonton senang dan tertawa. Cerita Makyong selalu berkisah tentang kehidupan dan raja, seperti cerita raja-raja, Permaisuri, Tuan Putri, kota yang ditimpa musibah dan biasanya berakhir dengan kemenangan melalui perjuangan. Cerita berjudul Putri Siput Gondang jadi salah satu lakon yang sudah tak asing lagi di Batam. Ceritanya memisahkan salah satu negeri yang bagus dan megah. Istri raja melahirkan siput. Raja merasa keberatan dan akhirnya siput itu dibuang ke Teluk 7 Gila. Itu saja jawaban dari saya. Mungkin teman saya ada yang menambahkan. Baiklah, izin menambahkan sedikit. Makyong juga menampilkan berbagai cerita rakyat, legenda, dan cerita tentang kerajaan. Cerita-cerita ini biasanya berisi tentang kehidupan raja-raja, prajurit, dan masyarakat Melayu, serta mengandung nilai-nilai moral dan budaya yang tinggi. Contohnya, cerita Raja Muda menceritakan tentang seorang raja muda yang berjuang untuk mempertahankan kerajaannya dari serangan musuh. Sementara, cerita Gunung Intan menceritakan tentang seorang putri yang berjuang untuk mempertahankan kehormatan dirinya dari serangan musuh. Dalam pertunjukan Makyong, cerita-cerita ini dipersembahkan melalui tarian, nyanyian, dan dialog yang sangat rinci dan detail. Para penari dan penyanyi Makyong menggunakan kostum dan properti yang sangat rinci untuk menghidupkan cerita-cerita tersebut. Dengan demikian, pertunjukan Makyong dapat menarik perhatian penonton dan memberikan mereka pengalaman yang sangat menarik dan memuaskan. Sekian dari saya. Mungkin ada tempat saya yang menambahkan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Atika. Pada umumnya, pertunjukan Makyong dianggap sebagai kesenian yang sakral. Pada awal pertunjukan akan selalu diawali dengan ditutup dengan ritual buka tanah dan tutup tanah oleh homo atau yang disebut dengan pawang. Seluruh pemain akan diberi air dan mantra yang dipercaya akan membuat mereka bisa mementaskan Makyong dengan baik. Selain itu, semua peralatan seperti topeng, alat musik juga diberi mantra atau jimat. Makyong dimainkan sekurang-kurangnya 15 orang. Di dalam video terdapat 20 orang. Setiap pemain terkadang merangkap peran yang bertukar topeng. Pemain terdiri dari tadi sudah disebutkan seperti Pak Yong, Mak Yong, dan Cik Wang. Pada pementasannya, Mak Yong menggabungkan unsur ritual, tari, nyanyian, dan musik. Untuk diceritakan selalu berkisah tentang kehidupan istana dan kerajaan seperti cerita raja, permaisuri, dan putri mahkota yang ditimpa musibah, kemudian berjuang meraih kemenangan yang diperoleh dari bantuan dewa-dewi dari kayangan atau tokoh sakti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok media terhadap pertanyaan dari Atika. Pada saudara Atika, saya silakan untuk menanggapi jawaban dari timnya. Baik, jawaban dari kelompok penyaji dapat saya pahami. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya para penyanyi juga pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tiga. Dengan pertanyaan, jika penyanyi diberikan kesempatan untuk memodernisasi teater Makyong tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya, inovasi apa yang akan penyanyi usulkan?
jawaban saya, jika diberi kesempatan untuk memodernisasi teater Makyong tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya, beberapa inovasi yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, yaitu pembaharuan tata busana. Merancang tata busana yang modern namun tetap terinspirasi dari kostum tradisional Makyong. Penggunaan tekstur, warna, dan desain yang lebih kontemporer dapat memberikan sentuhan segar dan menarik bagi penonton muda tanpa kehilangan identitas budaya dari seni Makyong. Yang kedua, kolaborasi dengan seniman kontemporer. Mengandung seniman kontemporer seperti desainer, seniman visual, atau musisi untuk menciptakan kolaborasi yang unik dan kreatif dalam pertunjukan Makyong. Misalnya bekerjasama dengan seniman visual untuk menciptakan instalasi seni yang mengiringi pertunjukan Makyong atau menghadiri musik live yang dipadukan dengan pertunjukan. Kemudian penyajian cerita yang relevan, mengadaptasi cerita-cerita yang lebih relevan dan bisa dimengerti oleh generasi muda saat ini tanpa menghilangkan nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tradisional Makyong. Kemudian inovasi musikal, menggabungkan elemen musik tradisional Makyong dengan genre musik modern seperti elektronik, jazz, dan dalam pengiringan pertunjukan penyanyi juga dapat memanfaatkan instrumen musik modern untuk memberikan nuansa yang berbeda namun tetap mempertahankan keindahan musik tradisional Makyong. Sekian jawaban dari saya, mungkin teman saya ada yang menambahkan. Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Igan Rizky dengan pertanyaan, jika penyaji diberikan kesempatan untuk memodernisasi teater Makyong tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya, inovasi apa yang akan penyaji usulkan? Dalam memodernisasi teater Makyong tanpa menghilangkan esensi tradisionalnya, saya akan menjalankan beberapa inovasi yang dapat mempertahankan keunikan budaya sambil tetap relevan dengan zaman. Yang pertama, penggunaan teknologi interaktif. Memanfaatkan teknologi interaktif untuk memperkaya pengalaman penonton. Misalnya, penonton dapat berinteraksi dengan karakter dalam cerita melalui aplikasi atau mengakses konten tambahan seperti latar belakang cerita atau informasi karakter. Kedua, kolaborasi dengan seniman kontemporer. Tadi sudah disebutkan oleh Tira juga, mengundang seniman kontemporer untuk berkolaborasi dalam desain, tata rias, atau musik. Ini dapat menciptakan interpretasi baru dari elemen-elemen tradisional Makyong sambil membawa sentuhan modern yang segar. Selanjutnya, pertunjukan multimedia. Mengintegrasikan unsur multimedia seperti video mapping atau instalasi seni digital ke dalam pertunjukan. Ini dapat menciptakan efek visual yang dramatis dan menarik perhatian penonton modern sambil tetap mempertahankan esensi cerita dan tarian Makyong. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Mendirikan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk para seniman Makyong agar dapat menguasai keterampilan baru dalam seni pertunjukan modern. Ini dapat mencakup pelatihan dalam penggunaan teknologi, manajemen acara, atau pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas pertunjukan. Selanjutnya, kolaborasi dengan komunitas lokal. Melibatkan komunitas lokal dalam proses kreatif dan produksi pertunjukan Makyong ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar dalam budaya lokal, tetapi juga membuka peluang untuk pertukaran budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap seni tradisional. Dengan mengadopsi inovasi tadi, teater Makyong dapat tetap mempertahankan keaslian budayanya sambil menghadirkan pengalaman yang menarik dan relevan bagi penonton modern. Sekian jawaban dari saya. Ada teman saya yang menambahkan? Baik, saya izin menambahkan terkait pertanyaan dari saudari Iga dengan pertanyaan, jika diberi kesempatan untuk memodernisasi teater Makyong tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya, inovasi apa yang akan diusulkan? Makyong kan adalah suatu seni teater tradisional yang begitu lekat di telinga orang-orang Melayu. Dalam pertunjukannya, Makyong banyak menceritakan tentang kehidupan istana, lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Namun,
lain. Kiranya untuk seni pertunjukan teater tradisional perlu dilakukan langkah-langkah inovasi agar dapat berbanding lurus dengan dinamika zaman. Tujuannya agar seni pertunjukan tersebut dapat diterima semua kalangan, terutama generasi milenial. Untuk itu, inovasi dalam mengemas seni pertunjukan merupakan kata kunci agar dapat diterima publik. Yang pertama, inovasi yang dapat dilakukan yang pertama adalah kemasan cerita. Nah, mengemas cerita yang komunikatif dan dekat dengan publik perlu menjadi pertimbangan. Misalnya dalam cerita Panji yang sudah melegenda dapat dikemas dengan kehidupan generasi milenial sekarang, namun substansinya masih berkisar tentang tokoh Panji, baik itu karakter maupun perjuangannya yang sangat dengan nilai keutamaan. Yang kedua, durasi pertunjukan. Generasi sekarang lebih mengutamakan pada penerapan praktis namun tidak meninggalkan substansi. Untuk itu, penyaji dalam seni teater tidak perlu semalam untuk suntuk, cukup 1 atau 2 jam dengan pemadatan maupun perampingan adegan-adegan yang tidak begitu substansial. Seperti tembang ketika sidang agung kerajaan bisa langsung diganti dengan dialog. Ketiga, regenerasi pemain. Pewarisan seni menjadi hal yang paling mendasar agar generasi milenial juga dapat merasakan dan terlibat aktif. Keterlibatan mereka menjadikan nilai lebih agar nafas seni teater tradisional dapat tersentuh oleh jiwa-jiwa muda yang pada gilirannya dapat menjadikan seni teater tradisional mengalami progres dan tidak statis. Keempat, pemanfaatan teknologi digital. Era digital tidak dapat dielakkan dan kiranya perlu dimanfaatkan untuk menunjang progresnya seni pertunjukan, baik untuk pendukung teknis pertunjukan maupun media promosi yang dapat menjangkau segmen dari berbagai usia. Dengan melakukan langkah-langkah inovasi tersebut akan dapat menjadikan seni teater tradisional lebih mumpuni dan dekat dengan komunitas pendukungnya. Di samping itu, seni teater tradisional dapat menjadi fungsi sentral dan penguatan nilai kebudayaan karena di dalamnya syarat akan pesan-pesan moral yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Mungkin rekan saya ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Jika diberi kesempatan untuk memodernisasikan teater Makyong tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya, saya akan usulkan beberapa inovasi. Pertama, saya akan mengintegrasikan unsur teknologi digital ke dalam pertunjukan Makyong. Contohnya, dapat dibuat aplikasi yang memungkinkan penonton untuk berinteraksi dengan cerita yang dipentaskan melalui teknologi augmented reality atau AR atau virtual reality VR. Dengan demikian, penonton dapat lebih aktif dan lebih terlibat dalam cerita yang dipentaskan. Kedua, saya akan mengembangkan cerita Makyong yang lebih relevan dengan isu-isu sosial dan budaya masa kini. Contohnya, dapat dibuat cerita yang membahas tentang kesadaran lingkungan, kesetaraan gender, dan kesadaran budaya. Dengan demikian, Makyong dapat menjadi lebih relevan dan lebih menarik bagi generasi muda. Selain itu, saya juga akan mengembangkan kerjasama dengan seniman-seniman muda untuk mengembangkan Makyong dengan cara yang lebih inovatif dan lebih menarik. Dengan demikian, Makyong dapat tetap eksis dan relevan di kalangan muda. Sekian dari saya. Ada saya ingin menambahkan? Baik, saya akan menambahkan modernisasi atau inovasi yang bisa diusulkan seperti Makyong bisa bertransisi menjadi teater yang kocak agar tetap disukai. Seperti dipertunjukkan ke media sosial, contohnya ke dalam YouTube, pemerannya bisa juga dilakukan oleh anak muda agar mereka tahu drama tradisional ini, sehingga ceritanya selalu abadi, tidak terkuras zaman, dan meringkas waktunya yang semulanya menjadi 15 hingga 44 malam menjadi 30 menit tanpa menghilangkan kesan normalnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menjawab dari D3. Kepada saudari Iga, saya silakan untuk menanggapi jawaban dari penyaji. Jawaban dari
sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Baik. Dan silakan untuk penyaji menjawab pertanyaan terakhir dari saudari Yudi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Windy Novela dengan pertanyaan bagaimana cara agar drama Mak-Yong tetap eksis dan relevan di kalangan muda. Jika kita berbicara tentang menjaga eksistensi dan renovasi Mak-Yong di kalangan muda, kita seakan membawa diri kita untuk menelusuri perjalanan dan membentang dari masa lalu hingga masa kini. Bayangkan kita sedang menjadi pengawal warisan budaya yang tak ternilai harganya, memastikan bahwa pesona Mak-Yong tetap menyala di hati generasi muda. Jadi, bagaimana kita melakukan itu? Pertama-tama, mari kita lihat kembali akar Mak-Yong. Ini bukan hanya teater tradisional Melayu biasa. Ini adalah jendela ke dalam kehidupan istana yang mempesona, disampaikan dengan pesan moral yang dalam dan diiringi oleh alunan musik yang menghanyutkan. Nah, di era modern ini, ketika generasi muda terbiasa dengan konten kilat dan hiburan instan, bagaimana kita membuat Mak-Yong tetap menarik bagi mereka? Satu cara adalah memadukan unsur-unsur Mak-Yong dengan konteks zaman sekarang. Ini seperti menghadirkan sepotong sejarah hidup di tengah hingar-bingar atau bisingan kehidupan masa kini. Mari kita bawa Mak-Yong ke dalam era digital dengan memanfaatkan media sosial, video, dan konten online untuk memperkenalkan kepada generasi muda. Kita juga bisa menggabungkan elemen-elemen Mak-Yong dengan seni modern seperti tari kontemporer atau teater interaktif. Selain itu, kita bisa melibatkan generasi muda secara langsung dengan mengadakan kompetisi atau festival yang menampilkan Mak-Yong. Kita bisa membiarkan mereka merasakan keajaiban Mak-Yong secara langsung, mungkin dengan sesi belajar, memakai topeng, atau menyelami cerita-cerita legendaris dari Mak-Yong. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada teman yang menambahkan? Baik, itu menambahkan pertanyaan dari Windy. Bagaimana cara agar drama Mak-Yong tetap eksis dan relevan di kalangan muda? Dan jawaban saya, untuk menjaga eksistensi dan relevansi drama Mak-Yong di kalangan muda, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, itu penggunaan media sosial dan digital. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan dan mengedukasi tentang seni Mak-Yong. Video dokumentasi karya seni digital atau podcast dapat digunakan untuk menjangkau audiens muda secara luas dan memperkenalkan mereka pada seni Mak-Yong. Kemudian, penggalian cerita yang relevan, membuat adaptasi cerita-cerita Mak-Yong yang lebih relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Cerita tentang persahabatan, cinta, perjuangan generasi muda, dan isu-isu sosial dapat menciptakan keterhubungan yang lebih kuat antara pertunjukan Mak-Yong dan penonton muda. Kemudian, kegiatan partisipatif, melibatkan generasi muda dalam proses kreatif pertunjukan Mak-Yong, seperti dalam pembuatan tata busana, tata rias, dan merancang dekor panggung. Dengan melibatkan mereka secara langsung dapat menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap seni Mak-Yong. Dengan mengimplementasikan berbagai cara yang telah disebutkan tadi, diharapkan drama Mak-Yong dapat tetap eksis dan relevan di kalangan muda. Pentingnya kita untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan menghadiri inovasi dengan tetap menjaga esensi dan keaslian dari seni Mak-Yong. Demikian generasi muda dapat terus mengapresiasi dan melestarikan seni tradisional ini sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman saya ada yang menambahkan. Baik, saya izin menambahkan terkait pertanyaan dari saudari Windy, bagaimana agar drama Mak-Yong tetap eksis dan relevan di kalangan muda selain ditampilkan dengan kocak dan Nah, selain ditampilkan menjadi teater yang kocak agar drama Mak-Yong tetap eksis dan relevan di kalangan muda, dalam penampilan drama Mak-Yong dapat dibawakan dengan semenarik mungkin, seperti diindahkan tariannya, diberi lighting atau pencahayaan. Ceritanya boleh kekinian namun tak meninggalkan tradisi asli sehingga generasi milenial banyak mengetahui teater Mak-Yong.
Nah, alunan musik tertawa, gendang, dan rebab terdengar mengalun dan menadai dimulainya pementasan Makyong. Kemudian para pemainnya memasuki panggung pertunjukan. Pementasan ini menyuguhkan iringan musik yang perpaduan harmonis dengan lagu Melayu yang dibawakan oleh para pemainnya. Salah satu pemain lengkap memakai baju berwarna kuning khas Melayu berikut aksesorisnya. Sebutan untuk aksesoris ini pun berbeda-beda. Di kepala disebut senggeng, di leher disebut teratai, dan yang dikenakan di pinggang berjuntai disebut cabong. Kemudian pemain ini membawakan 3 lagu sambil menari dengan memakai camai yang merupakan kuku palsu panjang terbuat dari bahan berkilat seperti emas. Jadi selain dibawakan dengan semenari mungkin seperti diindahkan tariannya, diberi pencahayaan, ceritanya boleh di kekinian, namun tak meninggalkan tradisi asli sehingga generasi milenial banyak mengetahui teater Makyong, dan kita juga bisa membuat Makyong tetap eksis dan relevan di kalangan muda. Kita bisa juga melakukan sedikit perubahan pada kostum yang menjadi ciri khas dari penampilan Makyong dengan mengkolaborasikannya begitu. Jadi bisa dengan mengubah tampilannya menjadi lebih modern, namun tetap dengan ciri khas dari penampilan Makyong tersebut itu dengan aksesorisnya yang di kepala itu yang disebut senggang, kemudian yang di leher disebut teratai, dan yang digunakan di pinggang disebut cabut. Kita jangan sampai menghilangkan unsur yang menjadi ciri khas dari salah satu penampilan Makyong tersebut. Baik, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Biarkan saya ingin menambahkan. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Drama Makyong sebagai salah satu bentuk seni teater tradisional Melayu memiliki potensi untuk tetap eksis dan relevan di kalangan muda jika dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, Makyong harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan budaya muda. Di dalam hal ini, dapat dilakukan inovasi dalam bentuk cerita, tarian, dan musik yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Contohnya, dapat dibuat cerita yang lebih modern dan relevan dengan isu-isu sosial yang dihadapi generasi muda, seperti kesadaran lingkungan dan kesadaran budaya. Kedua, Makyong harus dapat dikenalkan dan dipahami oleh generasi muda sebagai bagian dari budaya Melayu dan Indonesia. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami nilai-nilai dan sejarah Makyong serta menghargai dan menghormati tradisi ini. Selain itu, Makyong harus dapat mengembangkan sumber daya manusia yang lebih muda dan lebih berpengetahuan. Dengan demikian, Makyong dapat memperoleh ide dan inovasi yang lebih baru dan relevan bagi generasi muda. Sekian dari saya, mungkin ada teman saya yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menambahkan agar drama tetap relevan dengan bisa kita memperhatikan pementasan dramanya seperti teknik memegang peran yang sangat penting, teknik seperti pencahayaan, acting, tata panggung, serta suara harus diperhatikan dengan seksama agar pementasan dramanya dapat berlangsung dengan baik. Tanpa teknik yang cukup, pementasan drama dapat terkesan kurang menarik dan gagal menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari naskah drama itu. Oleh karena itu, latihan dan pemahaman mengenai teknik-teknik dalam pementasan drama sangat diperlukan bagi para pemain, sutradara, dan kru atau pementasannya. Dengan menguasai teknik itu, pementasan drama dapat berlangsung dengan baik dan berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan pada penonton dengan cara yang efektif dan mengesankan. Agar drama Makyong ini tetap eksis, dibuat menjadi lucu seperti yang sudah disebutkan tadi oleh rekan saya. Tetapi agar tetap eksis sehingga menarik para anak muda yang ada di sana. Drama Makyong ini sangat cocok ditonton untuk penggemar drama sehingga cerita dramanya dibuat lebih ringan. Karena dengan memuat pertunjukan di bagian alur cerita ini dapat menghibur tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikannya. Dan ceritanya pun dibuat alurnya tidak berat seperti drama tragedi. Pesan yang ingin disampaikan pun tidak hilang. Pesan yang ingin disampaikan ini seperti tidak boleh menghina hewan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak penyaji yang sudah bertanya dari Windy. Baik, kepada Saudari Windy, saya silakan untuk menanggapi jawaban dari Bapak penyaji. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya bisa memahami dengan baik.
Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, selanjutnya memasuki sesi terakhir yaitu penutup. Untuk menutup presentasi hari ini, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Profesor Dr. Fadel FPIMS dan serta teman-teman yang telah mengikuti presentasi hingga selesai. Saya Muhammad Al-Fatailah dan mewakili kelompok 2, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap maupun tingkah laku. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gantian.